Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini di siang hari ini, tentunya masih setia mendengarkan obrolan kita berdua di sini bersama dengan Andra, pelatih taekwondo ya. Nah, jadi untuk para orang tua ini ada baiknya untuk zaman sekarang yang memang benar-benar bisa kita lihat di mana-mana, mulai dari tingkat kriminalitas, terus juga yang lagi booming-boomingnya bullying ya. Nah, jadi otomatis perlu kita memberikan suatu pembelajaran bela diri untuk anak-anak kita. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk individu dia jika terjadi suatu hal yang tidak menyenangkan atau ada gangguan fisik, entah itu dari teman sepermainan ataupun juga dari orang lain, dia bisa memanfaatkan ilmu bela diri yang dia punya ya. Bukan berarti kita suruh menjadi seorang jagoan atau menjadi di sekolah itu yang dia malah yang gangguin teman-temannya, bukan berarti seperti itu. Fungsinya adalah untuk kebaikan diri anak-anak kita untuk masa depannya. Kita kembali lagi ngobrol sama Andra ini. Berarti untuk sekarang ini banyak juga orang tua yang memasukkan anaknya untuk ikut taekwondo ini mungkin dengan alasan itu enggak ya? Iya, salah satunya banyak sekarang Bang. Karena beberapa ada keluhan orang tua waktu masukin ini ada saya mau nitipkan anak mau latihan katanya kan, dia sering diganggu di sekolahnya katanya. Kadang pulang-pulang sampai nangis ya, namanya kita orang Bengkulu kan Bang, pantang pulang kalau misalnya diganggu orang itu nangis. Nah, apalagi orang tua cowok kan. Dia bilang tolonglah jadi oke, siap Anda bilang kan. Pokoknya Anda yang melatih, walaupun kita ngelatih bela diri juga, Anda juga sebenarnya melatih istilahnya mental kita dilatih, percaya diri, etika yang paling penting juga Anda dia. Semuanya di dojeng itu Anda latih semua sebenarnya. Untuk biar mereka, karena Anda merasakan sekarang Bang, kebanyakan ada orang-orang yang istilahnya di bawah umurnya di bawah Anda, kadang kebanyakan agak kurang punya etika sekarang Bang. Apalagi sama orang tua kan. Sama orang lebih tua banyak yang kurang menghargai. Dan juga orang tua banyak yang datang itu ada yang bilang anaknya diganggu orang, cowok, ada bilang ya kok bisa kayak gitu, dia bilang karena dulu kan memang dari tempat kecil dari kecil sama ya kan. Ya, namanya kita diganggu orang kita lawan, maksud Anda kan. Jangan sampai gitu ya. Tapi dari situ Anda udah bentuk pelan-pelan. Alhamdulillah udah nggak diganggu lagi. Udah dia nunjukin prestasinya. Namanya anak-anak kan, kalau misalnya udah ada pembuktian istilahnya dia udah menang nih lomba taekwondo, memang sengaja Anda suruh umumkan di sekolahnya, biar ngomong orang-orang yang sering ganggu anaknya itu nggak akan berani ganggu lagi. Jadi tahu nih. Iya. Atlet taekwondo ternyata. Iya. Paling nggak kan mentalnya udah kena dulu. Betul, benar. Oke. Nah, kalau untuk di pelatih taekwondo ini, kalau untuk di sepak bola itu kan ada lisensi untuk pelatih. Nah, kalau taekwondo juga sama berarti ya? Udah, iya sama juga Bang. Kalau Anda kebetulan udah ada lisensi pelatih daerah sama wasit daerah. Oke. Ini dari tahun kapan? Mana yang Andra duluan enggak? Untuk antara pelatih sama wasit? Kalau untuk duluan Andra wasit duluan Bang. Oh, wasit duluan. Iya, wasit itu 2019. Oh, udah jadi wasit. Iya. Kalau untuk pelatih itu Anda ngambil sebenarnya beda berapa bulan sih sebenarnya Bang. 2019 itu kalau wasit itu awal tahun, kalau yang pelatih itu akhir tahun. Oh, di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Oke. Nah, kalau untuk di wasit taekwondo, kalau wasit bola mungkin karena juga olahraga semua orang tahu gini ya, misalnya pelanggaran seperti apa, terus juga handsball misalnya kalau di bola. Nah, kalau di taekwondo sendiri yang di mata wasit nilai ini apa aja, Ndra? Kalau di taekwondo itu sebenarnya banyak pelanggarannya. Yang jelas kalau untuk poinnya dulu ya kita fokuskan ke poinnya. Kalau ke poinnya itu kita dari body ke atas. Oke, itu yang dihitung poin. Yang dihitung poin. Kalau misalnya kita tendangan biasa ke perut itu poinnya 2. Oke. Kalau misalnya orang bela diri kebanyakan tinju kan. Kalau taekwondo tinju malah paling kecil nilainya Bang. Oh. Tinju poin tinju itu ke badan ke sini, tapi lurus tangannya minimal 80%, 40 derajat istilah segini. Kalau misalnya bengkok gini nggak bakal dapat poin. Kalau ninja ke bodinya, itu poinnya 1. Kalau tendang biasa ke perut 2, tendang biasa ke kepala 3. Oke, makanya yang kepala yang difokuskan gitu ya. Kalau tendangan putar ke perut itu dapat poin 4. Tendangan putar kepala itu dapat poin 5.
Oke. Kalau pelanggarannya sih banyak sih bang. Ada kalau misalnya orang kan kebanyakan kayak yang bela diri lain kan ada yang nendang ke bawah kan. Kalau kita nggak boleh. Tendang ke sini aja nggak boleh bang. Di bawah body. Di bawah body itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Paha, Nggak betis boleh. gitu nggak boleh. Ya itu pelanggarannya kalau orang mungkin pelanggaran cuma pelanggaran biasa kan. Kalau kita di taekwondo itu misalnya kita kasih pelanggaran itu bakalan kita kasih poin ke lawannya 1. Oh, kalau misalnya kita lagi sparring nih berdua, Andra nendang kaki saya gitu, berarti saya dapat poin. Iya. Oh, oke. Jadi seperti itu. Pelanggaran. Jadi setiap ronde sekarang itu kalau dulu kan memang seluruh hitungan seluruh ronde itu selama 3 ronde itu maksimal pelanggarannya 10. Kalau udah 10 kali melakukan pelanggaran itu didiskualifikasi. Oh, dianggap KO. Dianggap gitu KO. WO lah istilahnya kan. WO, oke. Kalau misalnya sekarang itu setiap ronde. 1 ronde itu 5 maksimal. Wah, lebih ketat lagi sekarang ya. Iya, lebih ketat karena peraturan best of 3 sekarang. Memang hitungannya kalau dulu kan memang kita akumulasinya kalau untuk yang pemula-pemula itu memang ada batas poinnya dan hitungnya pelanggaran maksimal pelanggaran. Kalau sekarang memang per ronde. Oh, per ronde. Iya. Jadi kalau misalnya kita kan ada sudut biru sama sudut merah nih. Kalau pertama sudut merah menang ronde 1. Ronde 2 sudut biru. Oke. Ronde 3-nya penentuan. Oke, penentuan. Kan Karena poinnya sama-sama. Poinnya gitu ya? sama-sama ya. Dan juga kalau misalnya taekwondo kalau lagi pertandingan peraturannya ninju kepala aja nggak boleh. Oke, berarti memang harus menggunakan kaki. Iya kaki. Kalau kaki kita nendang sampai orang pingsan nggak apa-apa. Malah kemarin waktu Andra 2 tahun yang lalu kalau nggak salah Andra ada wasit di Curup kemarin. Itu dia kena tendang sini pelipisnya, robek. Dia nggak bisa lanjutin lagi, kalah. Oh, oke. Karena pakai kaki. Iya, karena pakai kaki. Oke, kalau pakai tangan, kayak tangan nggak boleh, nggak langsung boleh. didis. Oh, oke. Makanya memang benar-benar kaki itu nggak boleh diserang lawan gitu karena senjata kita di kaki gitu. Iya, ya? benar bang. Oke, karena kalau seandainya kita nyerang kaki lawan dianggap kita itu mau melumpuhkan. Iya, gitu. benar bang. Karena memang nggak boleh, peraturan memang udah dari pusatnya udah gitu peraturannya kan. Apalagi sekarang udah ketat dan juga sekarang apalagi yang di nasional sekarang itu kita udah pakai sensor. Oh, sensor di badan gitu. Di badan, di kaki. Oh, oke. Jadi tahu nih. Jadi sekarang udah tahu bang kalau misalnya kita masuk poinnya, misalnya kalau dulu kan kita masih sama wasit kan, masukin poin. Kalau sekarang udah enggak. Kalau misalnya di nasional ataupun kelas-kelas yang prestasi udah pakai sensor. Oke, seperti PON di Aceh. Iya, PON di Sumut Aceh. kemarin. Sebenarnya kalau untuk awal pakai sensor itu Anda merasakan waktu prapon itu pertama kali pakai sensor. Oke. Jadi memang pelatih sekarang memang harus menyiapkan sensor. Itu sensor aja 1.600. Itu baru untuk satu orang gitu. Satu orang. Itu bukan body, Bang. Kita tempat latihan cuman wajib menyediakan untuk sensor yang di kaki. Kalau body memang mereka. Kalau body nggak kebeli kita, Bang. Oke. Bisa kalau nggak salah Andra sekitar 200 jutaan lah. Wah, Full set. luar biasa ya. Oke, ternyata dengan kecanggihan teknologi sekarang juga membuat para sabem-sabem seperti Andra ini harus berpikir keras juga ya untuk dojangnya sendiri, untuk memberikan pelajaran untuk anak-anak didiknya. Karena kan semakin sekarang semakin teknologi semakin maju, udah pakai sensor otomatis kan tekniknya kan berubah semua, Bang. Kalau dulu yang kita masuk poinnya susah, walaupun gimana, sekarang masuk poinnya agak mudah, tetapi tekniknya yang dirubah. Kebanyakan kalau dulu kan memang istilahnya mainnya brutal. Kalau sekarang lebih ke keindahannya. Oke, karena sudah ada sensor jadi tahu kita harus nyerang yang mana. Iya, benar, Bang. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan. Ibaratnya bisa dikatakan lebih modern lah ya. Iya, lebih modern. Malahan sekarang kalau misalnya ada teknologi yang terbaru, kalau dulu kan kita ninju itu ke sini walaupun di nasional itu tetap wasit yang masukin. Kalau sekarang ada yang teknologi baru itu dari merek Daido. Itu sekarang udah ada sensor juga di itunya, Bang, di sarung tangan. Sarung tangannya. Ya, sarung tangan sama di sininya udah ada sensor. Jadi kalau misalnya memang powernya pas dia ninju baru keluar poin. Kalau enggak sesuai standar power, enggak akan bakal keluar poinnya. Kalau dulu sebelum ada sensor sudah terlihat sama wasit pukulan masuk gitu ya. Masuk. Dikasih poin. Dikasih poin. Kalau sekarang tidak semudah itu, Tidak semudah itu, Ferguson. Waduh, itu untuk di mata seorang wasit seperti itu ya. Bener. Oke, nah kalau untuk dari sisi pelatih nih, Ndra,
step-step yang Andra ajarkan ke anak-anak didik ini seperti apa, Andra? Kalau yang paling penting itu Andra, kalau materi Andra yang paling penting itu anak-anak lebih ke fisik, Bang. Karena Andra lihat, Andra evaluasi dari lihat pertandingan walaupun dari YouTube kan kita lihat kan, itu kebanyakan atlet-atlet kita terutama di Indonesia itu kebanyakan kita kalah sama orang luar negeri itu bukan dari teknik. Karena kalau kita dari teknik itu kita udah pelatih, apalagi pelatih nasional itu udah tahu istilahnya peta kekuatan internasional, kita udah tahu gimana teknik-tekniknya terbaru. Kebanyakan kita atlet Indonesia khususnya di Bengkulu ya, Bang, kita banyak kalahnya di fisik, Bang. Jadi memang fisik yang Anda latih, teknik juga, tapi kan percuma kita ngelatih teknik tinggi tapi fisiknya nggak mumpuni. Oke, benar. Nah, seperti apa lanjutannya lagi, Ndra? Kita akan lanjut setelah yang kalimat berikut ini. Untuk Anda pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi, tetap setia di Opini.